Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI membuka secara resmi rapat koordinasi awal gugus tugas Reforma Agraria atau GTRA Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN di ruang multimedia pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Domingus Mandacan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR BPN yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama membangun fondasi keadilan agraria di Papua Barat. Selain itu, dijelaskan Papua Barat memiliki karakteristik yang khas karena tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas sumber daya kehidupan serta warisan leluhur yang harus dijaga. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria di Papua Barat harus dilakukan melalui pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum nasional. Selanjutnya ditekankan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 memberikan arah yang lebih jelas dalam percepatan reforma agraria sebagai upaya mewujudkan keadilan melalui penataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria tidak hanya berorientasi pada penataan aset melalui sertifikasi hak atas tanah, tetapi juga penataan akses berupa penyediaan infrastruktur, dukungan permodalan, akses pasar, teknologi, hingga pendampingan agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Ya, berikut juga berkaitan dengan pengalih status hutan. Ada kita juga membutuhkan lahan tanah untuk berbagai kepentingan pemerintah, tapi juga kita akan terbentur juga dengan tata ruang yang ada. Perlu diketahui bahwa kita di Provinsi Papua Barat kita punya RT/RW sudah final, sudah final. Dengan demikian untuk kita membangun tetap kita mengacu pada tata ruang yang ada. Kawasan-kawasan mana yang kita gunakan untuk membangun pemukiman, kawasan mana yang kita gunakan untuk pertanian ataupun berkebun, kawasan mana yang kita gunakan untuk berbagai kepentingan. Dengan demikian kita tidak mudah untuk merusak lingkungan yang ada, hutan yang ada, tetapi juga aturan menjamin juga untuk kita bisa alih statuskan fungsi hutan ini. Alih statuskan fungsi hutan kalau memang untuk kita butuhkan, misalnya kita membangun jalan, untuk membangun jalan untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan, di lembah-lembah, di bantaran sungai sana, yang kalau kita tidak bangun, dia akan berjalan ke pusat ibu kota kabupaten ataupun provinsi, dia membutuhkan waktu berminggu-minggu berjalan kaki. Mau tidak mau kita harus bangun. Dengan demikian, ini semua pihak kementerian lembaga terkait ataupun operasi terkait harus mendukung dalam arti kita bisa alih fungsikan hutan ini dan kita bisa membangun. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN, Dr. Insinyur Embun Sari Esa MSc MH, mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi awal GTRA di Papua Barat merupakan langkah strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita kedua yang berfokus pada swasembada pangan dan Asta Cita keenam yang menitikberatkan pembangunan dari desa. Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, gugus tugas reforma agraria dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat provinsi, GTRA dipimpin oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Jadi melalui upaya ini, negara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kearifan lokal, memperkuat keberlanjutan masyarakat adat, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara penataan akses sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi subjek reforma agraria. Jadi melalui penataan akses, masyarakat penerima manfaat didorong untuk memperoleh dukungan pemodalan, pelatihan, pendampingan usaha, akses pemasaran, dan berbagai bentuk
penguatan ekonomi lainnya. Dengan demikian RA tidak hanya menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga memastikan tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Keliopas Venitiruma SID MH menjelaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria memerlukan pengkajian yang komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Venitiruma memaparkan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas memberikan legalitas hak atas tanah, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara produktif. Menurutnya, tanah yang tidak dikelola secara optimal tidak akan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan reforma agraria di Papua Barat harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Dengan adanya tim gugus tugas reforma agraria, dengan Gubernur Provinsi Papua Barat selaku Ketua Gugus Tugas sesuai amanat Presiden dalam penentuan kebijakan pemerintah, dalam melakukan kebijakan dan penetapan regulasi, perlu memperhatikan 3 indikator antara lain One Map, One Planning, dan One Regulasi, guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun dasar penyelenggaraan kegiatan pada hari ini, berdasarkan keputusan Gubernur Papua Barat nomor 77 tahun 2006 tentang pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dibebankan pada Dipa Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan rakor awal ini adalah untuk memberikan arahan terkait tugas-tugas dan fungsi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.